Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Adab Talk, kita diskusi adab bersama pakarnya. Alhamdulillah bersama kita ada Ustadz Fauzil Adim. Beliau adalah seorang pakar parenting nasional yang sudah dikenal di berbagai sahabat semuanya. Dan hari ini beliau hadir dalam acara Jambore Keluarga Quran ke-7 di Bogor. Datang langsung dari Yogyakarta. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang nih Ustadz terkait tentang bullying ya. Bullying ini sesuatu yang fenomenal ya. Kadang-kadang orang tua banyak yang terlalu khawatir dan seterusnya. Sebenarnya apa yang disebut dengan bullying itu, Ustadz? Bullying atau perundungan itu suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau oleh sekelompok orang kepada anak yang lain atau kepada orang lain dalam rangka memang untuk menjatuhkan, menyakiti, atau membuatnya sebagai semacam permainan gitu. Direncanakan berarti ya? Direncanakan dan itu dilakukan secara sengaja. Ada kalanya tidak direncanakan, tetapi memang dia melakukannya secara sengaja untuk mempermalukan, untuk menjatuhkan, untuk menyakiti itu, atau untuk menghalangi mendapatkan kebaikan. Perlu ada perulangan nggak Ustaz baru disebut bullying atau sekali dia sudah bullying? Sekalipun bisa bullying, tetapi yang berulang juga belum tentu bullying. Karena itulah kita perlu perhatikan ketika anak kita mengalami sesuatu di sekolah, misalnya kita hendaklah memperhatikan beberapa kaidah. Pertama adalah gegas. Gegas itu segera, tapi bukan tergesa-gesa. Gegas ya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah gegas, segera, tapi tidak terburu-buru. Untuk memperhatikan masalahnya, tapi tidak tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa itu apa? Disebut tergesa-gesa itu kita belum cukup data, belum mencukupi memahami persoalan, lalu tiba-tiba menyimpulkan. Contohnya begini, suatu ketika anak saya itu memang terutama nomor 2 dan nomor 5 itu sangat aktif, yang lain juga aktif, tapi nomor 2 dan 5 itu sangat aktif. Ketika dia masih playgroup atau TK, yang nomor 2 itu sempat jatuh saat bermain dengan teman-temannya. Jatuh itu merupakan konsekuensi permainan. Korban permainan berarti. Konsekuensi. Kalau korban itu berarti ada yang melakukannya. Konsekuensi permainan. Sama halnya kalau kita ini misalnya panjat pohon, turunnya susah, terus ketika kita turun harus ada yang tergores. Itu konsekuensi. Nah, itu konsekuensi permainan. Karena asik bermain dengan temannya walaupun dorong-dorongan, tetapi dorong-dorongan itu kan dibedakan antara sengaja untuk menyakiti dengan anak tidak mampu menakar seberapa besar disebut mencelakakan itu. Dalam hal ini yang mengalami luka dan berdarah itu anak saya, yang dijahit kepalanya itu anak saya. Ustadz marah-marah nggak sama gurunya kira-kira gitu? Saya kan perlu mengecek ketika guru minta maaf sebentar dulu, minta maaf untuk apa gitu ya. Walaupun ada aspek yang memang dapat dibicarakan karena masih dalam ruang lingkup sekolah sehingga dalam pengawasan guru. Tetapi yang menurut saya hal yang menarik adalah ketika justru orang tua temannya anak saya belum apa-apa langsung sifatnya pertama defensif, mempertahankan anak saya nggak ngapa-ngapain. Yang kedua ofensif, malah menyerang anak saya. Saya berusaha menyampaikan, istri saya berusaha menyampaikan, ini nggak ada masalah apa-apa. Padahal korbannya anak antum. Iya. Nah tadi ini bukan gegas tapi tergesa-gesa. Gegas itu artinya kita segera langsung mengecek ada apa, kenapa ini terjadi, dan lain-lainnya, sehingga dapat dipastikan bahwa ini merupakan perundungan alias bullying. Yang kedua sifatnya tuntas. Tuntas itu bukan hanya menyelesaikan simptom atau akibat atau kasus semata-mata, tapi kok anak ini begini kenapa? Kok ini begini kenapa? Sehingga kita dapat memberikan bekal kepada anak-anak itu, menata anak-anak itu, kalau dia pelaku tidak mengulanginya, kalau dia korban, dia ini dapat menjaga dirinya, memperbaiki dirinya,
dan tidak menjadi korban berikutnya, kemudian dia juga tidak menjadi pelaku di waktu berikutnya. Ini sederhana saja, tapi tuntas sebenarnya lebih lengkap dibanding itu. Artinya setiap kita menemukan satu persoalan, kalau bisa segera kita tuntaskan ya. Segera kita selesaikan, segera kita lihat masalahnya, dan penyelesaiannya bersifat tuntas, bukan sifatnya simptomatik. Bukan hanya sifatnya gejala. Kemudian yang ketiga adalah islahul fitrah. Islahul fitrah itu berarti upaya kita itu bukan cuma agar bullying tidak ada. Kan kadang-kadang yang dipikir orang tua itu yang tidak, yakni tidak bullying, tidak merokok, tidak pacaran, tapi tidak semua. Padahal cuma sekedar tidak bullying, tidak pacaran, tidak merokok, belum tentu dia menjadi produktif. Maka islahul fitrah itu maknanya adalah bagaimana agar anak-anak kita itu, apakah dia awalnya pelaku ataukah awalnya itu korban, tetap saja ini adalah anak-anak yang perlu kita bantu untuk keluar dari masalahnya. Artinya apapun kondisi anak kita, faktanya udah nggak bisa berubah kan, tinggal bagaimana kita mengubah dia. Adalah sebuah fakta yang ada di hadapan kita kan, bagaimana kita kemudian mensikapinya sehingga fakta dia itu berubah. yang perlu kita pahami. Fakta itu belum merupakan realitas. Realitas itu kalau kita pahami kaidah-kaidah yang ada di baliknya. Jangan sampai tadi anak sebenarnya main-main saja, atau misalnya anak melakukan sesuatu dan dia tidak bisa melakukan secara sempurna. Ini kan bagian dari proses belajar. Ketika anak-anak itu dihalangi belajar, maka akibatnya adalah munculnya generasi yang lemah. Dan sekarang ini terjadi, anak-anak itu IQ-nya tinggi tapi malas berpikir. Anak-anak itu mungkin bakatnya berkembang dengan sangat baik, tetapi rapuh jiwanya, mudah frustrasi, mudah putus asa. Kenapa? Karena aspek penting berkenaan dengan penempaan diri anak, agar anak bisa menghadapi tantangan, agar anak bisa menyelesaikan konflik. Misalnya tadi kalau yang ada adalah konflik itu artinya ini dan ini sama-sama memang sedang melakukan sesuatu yang ofensif, sehingga kalau ini menjadi korban bukan berarti ini bullying, karena konflik pun perlu dibedakan dibanding dari bullying gitu. Ustaz, ada nggak penelitian kalau seorang anak itu gemar memukul anak orang lain, apakah itu buah dari rumahnya, mungkin ayahnya atau bundanya atau temannya? Ada nggak penelitian terkait hal itu? Ya, gemar itu dibedakan dari sering. Ya, kita biasanya menggunakan ungkapan sering, karena sering itu dapat dihitung frekuensinya. Kalau gemar itu kan sudah melibatkan intensi, sudah melibatkan niat. Anak-anak memukul ada yang memang sifatnya impulsif. Dia sendiri tidak tahu kenapa memukul. Ini perlu kita bedakan dengan anak yang memukul karena tidak dapat mengendalikan amarah, karena tidak dapat mengendalikan kekecewaan. Perlu kita bedakan juga anak yang memang tidak memiliki kendali cukup baik. Jadi dalam hal ini kita memang perlu tadi prinsipnya gegas, tidak tergesa-gesa, sehingga kita tidak menggunakan ungkapan gemar, melainkan dia sering, atau dia dalam sehari melakukan kegiatan sekian kali. Dari sana dapat ditelusuri dari mana sebabnya. Ada kalanya karena memang pengaruh orang tua, tapi ada kalanya karena persoalan-persoalan pada psikomotoriknya. Maka ketika persoalannya berbeda, psikomotorik itu maksudnya dari lahirnya dia dari kendali. Misalnya karena anak ini kurang mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi atau untuk menggunakan melatih fisiknya dengan baik, maka ketika sudah waktunya dia berinteraksi dengan teman-temannya, dia tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya dengan baik gitu. Dan saya kira untuk mendapatkan fakta atau realitas seperti itu memang perlu diskusi intensif dengan pihak sekolahnya atau para pihak sekitarnya atau sesama orang tua seperti itu kali ya. Itu menarik lagi ya. Karena ada kalanya anak-anak itu ketika di rumah tenang dan di sekolah itu bermasalah. Ketika anak tenang di rumah dan di sekolah bermasalah,
bisa saja masalahnya dari rumah. Misalnya anak nakal karena dia balas dendam. Nakal itu secara umum ada 4 sebab. Karena mencari perhatian, yang kedua karena lingkungan yang submisif. Submisif itu berarti siapa yang duluan dia yang dapat, siapa yang berani dia yang menang, siapa yang siapa yang zalim dia yang dapat. Itu. Ini submisif. Kemudian yang ketiga karena balas dendam, dan yang keempat itu karena ketika dia merasa bahwa saya nggak mungkin berhasil, saya nggak mungkin sukses, karena dia merasa dia pasti gagal, maka dia justru nakal. Nah, maka ketika anak melakukan itu, kita perlu cek. Nah, yang ini kita memang perlu komunikasikan, sehingga sama halnya baik guru maupun orang tua tidak tergesa-gesa mengatakan, oh, saya orang tua, di rumah saya enggak itu. Karena boleh jadi masalahnya dari rumah, boleh jadi masalahnya adalah karena dia tidak dapat mengelola emosinya, tidak dapat menyelesaikan konflik ketika berhadapan dengan temannya, dan boleh jadi itu adalah masalah yang berasal dari lingkungan kelas atau lingkungan sekolah. Maka kita perlu urai, lingkungan kelas itu bukan berarti keseluruhan sekolahnya jelek. Ada beberapa situasi di mana kelas itu pada satu waktu memicu anak melakukan hal demikian. Sama halnya tadi yang saya katakan, anak tidak dapat mengelola dirinya dengan baik. Kenapa tidak dapat mengelola dirinya dengan baik? Salah satunya adalah karena anak tidak terbiasa untuk menyelesaikan masalah sendiri. Meraut pensil dirautkan, menyiapkan buku disiapkan. Maka ketika di sekolah dia menghadapi sesuatu yang ada tenggat waktunya dan harus diselesaikan sendiri, ambang frustrasinya rendah. Ketika ambang frustrasinya rendah, sangat mungkin dia melakukan sesuatu. Maka karena itulah ketika ada masalah, mestinya duduk bersama antara orang tua dan sekolah. Dan itu tidak boleh baperan ya dalam hal ini ya. Kalau baperan, walaupun memang anaknya yang benar, maka penyelesaiannya tidak akan bisa tuntas. Tadi jatuhnya, kalau bukan tergesa-gesa, atau apalagi kalau sudah gabung, ya tergesa-gesa, ya nggak tuntas, dan nggak memperbaiki fitrah anak. Demikian ayah bunda, adab talk kita kali ini luar biasa. Beliau menyampaikan beberapa tips ya, dan untuk mengatasi bullying ini. Mudah-mudahan kita doakan kita semuanya sama-sama berjuang, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali dan lebih mengenali anak-anak kita, dan bisa bekerja sama dengan para pihak untuk memetakan kelebihan dan kekurangan anak-anak kita, sehingga kita sebagai orang tua dari anak-anak kita lebih mengenali bagaimana cara menanggulangi, mengatasi persoalan-persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Ingat, dunia pendidikan itu masalahnya pasti sehari-hari, karena itu berdiskusi setiap hari adalah sebuah keniscayaan. Saya kira demikian adab talk kita kali ini. Terima kasih Ustaz Fazil Azim. Sama-sama. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.